mohon apa yang disampaikan Ya, nanti saudara kami berikan kesempatan kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun terima kasih. Saya ingin mengajukan Yang menarik dalam persidangan kali ini adalah di antara 35 barang bukti yang dihadirkan, salah satunya adalah salinan putusan kasus kopi sianida. Itu sudah lama sekali pemirsa. Apa relevansinya? Mungkin itu yang akan saya bahas dulu terlebih dahulu dengan Pak Ahyar di sini. Apakah ini arahnya bahwa untuk menekankan pentingnya motif? Kalau Verdi Sambo motif melakukan pembunuhan terhadap Joshua bukan karena dendam, tapi karena istrinya dilecehkan. Jadi ringanlah hukumannya. Begitukah Pak logika yang mau dibangun? Ya, kalau motif ini fungsinya buat saya adalah meringankan atau memberatkan hukuman seseorang. Motif tidak harus dibuktikan, nggak ada. Yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur yang ada di dalam pasal. Ini yang dikenal dengan bestandil delik, itu yang harus dibuktikan. Nggak ada motifnya apa, 340 coba lihat, ada nggak motif di situ? Nggak ada. Barang siapa dengan saja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, nggak ada kata motif di situ. Jadi saya berpendapat motif tidak perlu dibuktikan. Motif mestinya adalah untuk memperberat dan memperingan hukum bagi seorang. Buktinya lagi coba dilihat saat sekarang ini di dalam KUHP kita yang baru, yang kemarin baru diketok tapi belum diundangkan. Lihat apa fungsi motif di situ. Saya lupa pasalnya. Itu adalah untuk memeringankan, memperberat hukuman. Oke. Tidak untuk bebas dan ininya seseorang, tidak. Oke. Saya akan minta tanggapannya. Mas Yonatan, kalau Mas Yonatan bagaimana menanggapinya? Ada sampai dibawa ini salinan putusan kasus kopi sianida ini untuk menguatkan bahwa unsur motif ini Sambo tak punya motif yang kemudian mengarah kepada pembunuhan berencana hanya karena istrinya dilecehkan. Itulah dia makanya melakukan pembunuhan terhadap Joshua. Ini bagaimana? Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahyar tadi, bahwasannya memang motif itu sebetulnya tidak penting untuk dicari-cari. Justru saya juga sebetulnya heran, kami keluarga dan tim kuasa hukum heran, kenapa di dalam pengadilan sidang pembunuhan berencana tercampuri dengan urusan pelecehan seksual. Sedangkan di dalam dakwaan jaksa saja hal tersebut tidak ada. Nah, inilah yang jadi kebingungan kita sebetulnya. Tetapi ketika kita melihat fakta-fakta persidangan bagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi ahli, bahwasannya memang hampir semua sepakat bahwasannya motif ini tidak dibutuhkan untuk membuktikan unsur-unsur pembunuhan berencana. Justru yang saya ketahui adalah jika ada peristiwa terlebih dahulu sebelum pembunuhan itu terjadi, itu juga merupakan salah satu pemenuhan unsur pembunuhan berencana, ditambah lagi dengan adanya waktu tenang begitu untuk melakukan pembunuhan. Nah, kalau kita masih ngomongin pelecehan seksual, itu juga sebetulnya sudah terbantahkan sejak awal. Sejak mulai SP3 dikeluarkan tidak ada peristiwa pelecehan, kemudian dikuatkan dengan ahli kriminolog yang mengatakan bahwa kalau memang ada pelecehan atau perkosaan, bukti visum itu adalah yang terutama. Ditambah lagi dengan ahli poligraf yang mengatakan bahwasannya PC ini indikasi bohongnya besar begitu, minus 25 kan begitu. Sehingga menurut saya ini tidak penting. Jadi seharusnya memang kita fokus saja ke pemenuhan unsur-unsur pembunuhan berencananya. Baik, terima kasih Mas Yonatan. Mudah-mudahan kita nanti akan tunggu persidangan berikutnya akan seperti apa bisa mengungkap kasus pembunuhan berencana ini. Terima kasih Mas Yonatan. Nanti sesaat lagi saya akan bahas kepada Pak Ahyar. Tidak hanya hari ini ya, 35 barang bukti. Kesaksian saksi ahli meringankan kemarin ini juga menarik. Ketika dipertanyakan sebenarnya dari persidangan awal hingga hari ini sudah memang kuat tidak sih dua alat bukti unsur perencanaan pembunuhan bahkan justru unsur menghilangkan nyawa seorang tersebut karena dianggap kalau ini tidak ada bebas Sambo. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa yang disampaikan ya, nanti saudara kami berikan kesempatan kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun terima kasih. Saya ingin mengajukan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Verdi Sambo, dan Pak Verdi Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan
kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut, dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan. Untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan. Kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan ya sudah disampaikan. Ya, tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi Izin yang mulia. nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Iya. Jadi saya pikir kami berharap Betul, majelis hakim kami memberikan mempertimbangkan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Begitu ya. Izin yang Silakan. mulia, saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit lagi. Konteksnya seperti ini yang mulia. Ada bukti-bukti yang memang hanya bisa terlihat dan dijelaskan di dalam proses persidangan. Bahwa kami menurut KUHP itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, itu pasti akan kami gunakan karena itu memang hak dari terdakwa. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada yang mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip Betul, peradilan kami kita. berikan kesempatan yang berimbang pada saat pembelaan saudara, kan hukum acaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pembelaan terdakwa kan. Saat ini kalau saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan. Itu saja. Silakan. Ya, barang bukti dihadirkan untuk meringankan Sambo dan juga Putri. Kalau kemarin juga dihadirkan saksi ahli yang juga untuk meringankan bahwa tidak ada alat bukti yang kuat selama ini untuk mendukung bahwa Sambo melakukan unsur perencanaan dan juga menghilangkan nyawa Joshua. Ini seperti apa? Kalau menghilangkan nyawa, siapa lagi yang bisa membantah ya? Ahli yang dari mana yang bisa dihadirkan bahwa hilangnya nyawa Yosua? Nggak ada. Nggak ada. Tuhan pun menurut saya udah percaya bahwa ini hilang nyawanya dia. Tinggal siapa yang menghilangkan nyawanya, itu yang harus dibuktikan. Direncanakan atau tidak. Direncanakan ini ada tempo waktu. Tempo waktu itu gunanya untuk dia berpikir. Jadi nggak saya lakukan pembunuhan ini. Berbeda dengan 338 itu seketika. Ada keributan langsung ditembak, orang di situ nggak ada lagi saat dia berpikir, dia langsung di tempat itu. Tapi kalau yang perencanaan ini ada tenggang waktu. Tenggang waktu ini gunanya adalah direncanakan kan. Direncanakan itu artinya nggak seketika. Ada dulu planning, kapan, di mana, bagaimana, dengan cara apa. Itu ada jaraknya. Baik. Nah itu yang akan kita lihat. Biarlah nanti hakim melihat, tentu kan wajar saja bahwa pihak terdakwa melalui ahli-ahli menyerangkan, mengatakan bahwa ini yang bersangkutan tidak tenang berpikir,
ada juga dengan mungkin background dari mana beliau berasal, bisa juga dibuka seperti itu, sangat wajar sekali dan memang itulah seharusnya terjadi. Tetapi pihak jaksa juga akan mengatakan ini akan ada perencanaan, ada tenggang waktu, ada dulu apa namanya ditanya-tanya dulu, Ricky, kamu berani untuk backup saya kalau ini nanti nembak, nggak berani, mundur, tolong panggil siapa namanya Richard berani tidak. Nah ini gimana, masuk nggak ini dalam perencanaan? Nah inilah nanti yang perdebatan pro dan kontra antara jaksa dengan penasihat hukum itu sudah jelas. Utara dan selatan, barat dan timur. Nah disinilah hakim nanti di tengah melihat, benar nggak ada nih perencanaan. Kalau hilang nyawanya nggak ada lagi, Tuhan pun nggak akan bantah hilang nyawanya ini, apalagi kalau manusia ada yang Kalau mengatakan. ringan hukumannya? Kalau meringankan hukumnya itu adalah yang motif tadi. Kenapa dia melakukan pembunuhan terhadap seseorang? Itu nanti akan posisinya meringankan hukuman. Kalaupun itu dilihat oleh hakim, pantas untuk meringankan. Jangan-jangan bisa juga sebaliknya. Hakim melihat ini nggak meringankan, ini bisa harus memperberat. Baik. Terima kasih Pak Ahyar, nanti kita tunggu persidangan berikutnya ini akan seperti apa bisa diungkap.